Bisa lihat di rekodnya. Rekodnya nanti setelah di render nanti diunggah sama Graito ya. Cuman ya urutan karena sudah banyak video-video yang belum belum terunggah, menunggu waktunya kapan dia terunggah kan ada antrian gitu ya. Sabar. Ya semua harus sabar, yang menunggu itu juga sabar karena kita juga nggak bisa langsung nggak karena menumpuk itu materi kajian kan, ngunggahnya berurutan, jadi sabar. Cuman aku ingatkan jangan khawatir untuk yang di channel, kalau channel TikTok sih insya Allah jelas ya, suaranya jelas juga ya. Yang di channel YouTube kalau audionya insya Allah jelas, videonya yang kadang-kadang putus nanti lihatnya di apa namanya, di yang record, unggahan yang record, bukan yang langsung, bukan yang live. Dan untuk teman-teman TikTok kalau ada tanya, ada pesan, ada saran, ada pendapat, silakan masuk ke channel YouTube ya, karena kalau di sana kan terdokumentasi dan aku bisa baca. Kalau di TikTok kan selesai ya selesai, kita nggak punya dokumentasi, aku nggak bisa baca ya. Oke, jadi semangat yang disampaikan adalah semangat tauhid anti syirik. Tidak ada apoteosis. Nabi-nabi dulu itu tidak pernah mengajarkan apoteosis, tidak pernah mengajarkan deifikasi. Apa itu apoteosis? Apa itu deifikasi? Lihat channelnya Gus Putih. Atau tanya senior santri Isra supaya dijelaskan untuk kamu. Oke ya. Tetapi dari semua ini stressing pointnya di 98, yang menyembah dan yang disembah neraka. Ya, oke. Ini sebagai landasan karena nanti ketika kita masuk Az-Zukhruf dia akan ngeling ke yang 98 ini nanti. Ngeling di sini deh. Ya. Di sini ngelingnya. Udah ya, udah jelas ya. Udah jelas aku hapus nih. Kita masuk ke Az-Zukhrufnya. Murtad melalui Az-Zukhruf 61 itu juga videonya sudah ada ya, sudah aku sampaikan. Nanti Pedil Negro yang dari Bau-Bau tolong dibantu ya kalau ada yang tanya, tunjukkan linknya, saudara kita dari Bau-Bau sana. Ya. Jadi dengan Quran surah Az-Zukhruf 61 orang murtad. Karena tidak memahami teksnya secara benar, yang dia pahami teks-teks yang itu apa ya? Tidak seperti apa yang disampaikan. Jadi teksnya itu lari dari teks yang diterjemahkan gitu loh. Antara yang menerjemahkan dan yang diterjemahkan nggak sama. Tidak, kalau bahasa kampusnya tidak eksegese tapi eisegese. Karena apa? Ketika dia mau menerjemahkan di otaknya sudah ada cerita, sudah ada dogma. Jadi dia menerjemahkan teks itu dipaksa seperti apa yang dia punya informasi di otaknya. Entah itu dogma, entah itu cerita gitu loh. Murtad, itu videonya kamu lihat. Murtadnya nggak lewat Injil, nggak lewat Alkitab, nggak lewat Az-Zukhruf 61. Gitu loh ya. Oke, ini ya. Aku hapus nih ya. Ini seri 1 ya. Seri 1 di papan tulis. Nanti kalau di YouTube-nya dia kan 1 jam tuh, kalau langsung 1 jam terlalu panjang, jadi aku bagi dua. Idealnya kan 15 menit. Cuman aku mana bisa bikin video 15 menit. Dapat apa ngaji 15 menit. Kalau di sini seri 1, nanti kalau di YouTube-nya itu seri 1 dan seri 2 ya. Ini aja lah. 1, 2. Bukan setengah. Ya, makanya kalau gue nulis lu lihat, oh maksudnya begitu. Kalau nggak lihat gue nulis, apa yang gue sampaikan setengah itu apa? Maksudnya seri 1, seri 2. Ya. Oke. Kita baca Az-Zukhruf mulai surat 43 ayat yang
ke 57. Kamu buka Al-Qur'anmu ya. Al-Qur'anmu buka. Surat 43. Kita masuk surat 43 ya. Apakah ini bisa selesai ya? Ya. Perikopnya begini. Nabi Isa alaihi salam mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Itu perikop yang diberikan Depak dan kita terima kasih. Itu membantu kita untuk memahami ya. Jadi aku fair ketika Depak oke ya aku bilang oke, ketika enggak aku bilang enggak dan aku berikan yang oke begini loh gitu. Kita harus objektif, nggak bisa Depak salah tuh semua yang dekat Depak. Enggak, ya Depak itu ada benernya tapi ya ada salahnya. Gitu loh. Yang benar kita pegang, yang salah kita benarkan. Itu pun kita tawarkan, bukan harus begini, enggak. Kalau mereka tetap aja gitu ya terserah. Tapi kita nggak mau, aku nggak mau. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Aku nggak mau itu. Ya. Aku menawarkan tunjukilah kami jalan orang-orang yang istiqomah. Kalau mereka mau ambil, nggak mau ya nggak apa-apa. Itu aja. Karena mustaqim itu menunjukkan kepada orang-orang yang istiqomah, bukan lurus. Oke. Sekarang kita mulai yang 57. Ini nanti seperti yang aku bilang kemarin, kita akan berbicara tentang domir. Tentang waw atop. Jadi kalau di pondok pesantren waw atop. Waw atop itu menunjukkan apa sih? Gitu. Ya. Intinya waw atop itu menunjukkan kesinambungan ayat sebelumnya tidak terputus dengan ayat sesudahnya. Maka menggunakan waw atop. Ngono lho, blok. Ojo dikandani ndablek wae. Nanti kita baca surat yang ke-57. Dan tatkala putra Maryam ya, maksudnya putra Maryam siapa? Ya Kanjeng Nabi Isa ya. Kalau di sini kan walama ya. Suribu Ibnu Maryam ya. Kalau Ibnu Maryam itu siapa ya? Kanjeng Nabi Isa. Gitu ya. Dijadikan perumpamaan tiba-tiba kaumnya Nabi Muhammad, Arab-Arab jelebo itu. Arab-Arab pagan, Arab-Arab jahil. Jahil itu artinya goblok ya. Jadi orang yang tidak berislam itu ya goblok ya. Ya memang bahasanya begitu mau gimana? Mau dihalus-haluskan seperti kafir diganti non muslim, jadi kacau. Lah memang begitu bahasanya kok. Jahil itu artinya apa? Tanya para pakar bahasa. Jahil itu artinya goblok gitu loh. Cuman dalam konsep teologis itu goblok itu bukan berarti nggak pernah sekolah atau cuman lulus S1 saja, maksudnya SD. Enggak S3, SD, SMP, SMA, enggak begitu. Bukan begitu maksudnya. Orang yang tidak ya mengenal Gusti Allah Agung dan tidak mau tunduk terhadap apa yang menjadi titahnya, yaitu jahil, yaitu goblok, gitu loh. Ya. Oke. Dan tatkala putra Maryam ya dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu ya Arab-Arab jahiliyah itu bersorak karenanya, senang ya. Jadi Kanjeng Nabi itu ya mengambil Kanjeng Nabi Isa sebagai perumpamaan gitu ya. Sebagai perumpamaan ya Arab-Arab jeleboy, jelek dan bodoh ini sudah diajak Islam, kepalanya itu kerasnya minta ampun. Makanya Kanjeng Nabi akhirnya hijrah ke Madinah itu ya. Makanya kalau bilang apa itu Islam itu agamanya orang Arab, itu orang goblok juga itu.
Orang Arab sendiri menentang Islam kok. Islam agamanya orang Arab. Islam itu agamanya semua makhluk di bumi yang itu mau tunduk kepada Gusti Allah Agung gitu loh. Ya. Orang Arab sendiri menentang. Kalau Islam agamanya orang Arab, Nabi nggak perlu bertele-tele di Makkah. Langsung, ini kamu orang Arab ya. Ini agama kita, ini agama Arab ini. Oh, gitu. Aku kadang-kadang kalau ngobrol sama orang yang goblok itu mau tak jelas no gimana, mau nggak tak jelaskan gobloknya enggak. Kadang-kadang juga aku juga males jelaskan, aku diam aja wis gitu. Nanti Islam disebut Muhammadisme, ini kan goblok 7 turunan lagi. Hati-hati kamu kalau ketemu para orientalis. Biasanya di kampus-kampus itu jangan mau. Kita orang Islam tidak mau kalau dibilang Islam itu Muhammadisme. Karena kalau Muhammadisme ya, Muhammadisme sama dengan Soekarnoisme nanti. Artinya apa? Marxisme nanti. Artinya apa? Ajaran yang disandarkan kepada apa yang di depan. Kalau Soekarno ya itu ajarannya Soekarno. Kalau Karl Marx, Marxisme ya ajaran Karl. Kalau Muhammadisme ajarannya Muhammad. Lah Islam ini bukan ajarannya Muhammad. Muhammad bin Abdullah itu seperti utusan-utusan lain dipilih menjadi nabi untuk menjadi guru kita mengenal Islam. Gitu loh. Jadi beliau hanya menyampaikan, bukan beliau yang bikin aturan Islam itu, enggak. Makanya gue kalau di kampus diskusi gitu ya sama master-master itulah ya. Gue nggak ada urusan lu mau master, mau master, mau mustur. Ayo kalau mau coba-coba sama gue. Langsung gue bilang, gue keberatan kalau Islam disebut Muhammadisme. Ya. Kalau Protestan mau disebut itu ajarannya siapa gitu, ya itu terserah saudara kita Protestan. Nanti kalau Katolik siapa, ya itu terserah mereka, kita hormati aja gitu. Ya, tapi kita juga harus menunjukkan keberatan kalau Islam disebut Muhammadisme. Kenapa ke sana tadi gue jelasin ya? Kok sampai ke sana? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Pertanyaannya, kenapa Arab-Arab Quraisy yang pagan-pagan itu, yang jahil-jahiliyah itu, yang goblok-goblok itu bersorak-sorai ketika Kanjeng Nabi mengambil atau menggunakan Ibnu Maryam. Di sini Isanya itu nggak tekstual, tapi maksudnya kita tahu lah ya, Kanjeng Nabi Isa dijadikan perumpamaan. Kenapa? Kenapa mereka bersorak-sorai? Ya. Kenapa mereka bersorak-sorai? Maka jawabnya karena mereka punya celah untuk menjebak Kanjeng Nabi. Itu loh. Ya. Wah, sorak-sorai. Dikirain Kanjeng Nabi bisa dijebak oleh mereka. Gitu loh, ya. Ya. Oke. Kamu Al-Qur'anmu buka ya. Seperti gue nih buka Al-Qur'an gini. Nanti gue nukil Bible juga. Nih, Bible. Ya. Ketika gue jelaskan sa'ah, gue kalau jelaskan sa'ah itu agak repot. Karena sa'ah lu pahami sebagai kiamat itu loh, padahal kiamat dan sa'ah itu beda gitu. Nanti pada saatnya kita kesini. Ya. Oke, jadi Arab-Arab jahiliyah itu ya, itu sorak-sorai karena dia punya celah. Wah, ini bisa celah untuk menjebak Muhammad nih, gitu ya. Karena mereka kafir ya, nggak menyebut Rasulullah, nggak menyebut Kanjeng Nabi seperti kita, ya. Tapi apakah benar Kanjeng Nabi Muhammad bisa mereka jebak? Nah, ini yang menarik. Maka kita lihat di surat yang 43 ayat berikutnya, ayat 58 ya. 57 sudah ya. 57 sudah. Ini bersorak-sorai mereka.
kemudian yang 58. Nah, ini yang menarik. Kenapa aku menukil surat Al-Anbiya? Karena ngelingnya ke situ ya. Dan begini. Dan berkata, siapa? Arab-Arab Jelebo itu ya. Manakah yang lebih baik, Tuhan kami atau dia? Maksudnya Kanjeng Nabi Isa. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, Kanjeng Nabi Muhammad, melainkan dengan maksud membantah saja. Jadi mereka sebetulnya nggak tanya, mereka membantah yang tujuannya mau menjebak. Ya. Sebenarnya ya, mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Sebelumnya itu bukan bertengkar ya, apa ya? Ngeyel gitu loh. Ya. Lebih pasnya ngeyel, bukan bertengkar ya. Dan mereka berkata, mana yang lebih baik, Tuhan kami atau dia? Maksudnya Kanjeng Nabi Isa, Ibnu Maryam yang dijadikan perumpamaan oleh Kanjeng Nabi Muhammad ya. Mana? Ya. Gitu ya. Mereka dijelaskan, mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu ya. Komparasi perbandingan itu ya kepadamu dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Artinya bukan mereka mencari kebenaran. Ya. Tetapi mereka ingin menjebak Kanjeng Nabi karena dengan diambilnya Kanjeng Nabi Isa sebagai perumpamaan, mereka punya peluang. Nah, ini gue jebak lu. Nah, jebak bagaimana? Nah, kita lihat catatan kakinya ya. Catatan kaki. Nih kalau lu punya Al-Qur'an nih, catatan kaki ini ya. Ini kita sudah dibantu tebak nih ya. Catatan kaki ayat 57 dan 58 di atas menceritakan kembali. Kembali itu artinya sudah pernah diceritakan kepada mereka. Di mana? Yang kita nukil tadi, Quran surat ya Al-Anbiya ya. Ya, Quran surat Al-Anbiya khususnya di 98 tadi yang sudah kita bahas tadi. Makanya aku bilang nanti ngelingnya ke sini ya. Ya. Sesungguhnya kamu dan yang kamu sembah selain Allah adalah panganannya rokok, makanannya neraka. Ya. Maka seorang Quraisy bernama Abdullah bin Az-Zab'ari menanyakan kepada Rasulullah tentang terus Isa itu gimana? Nah, gitu loh ya. Ya. Yang disembah orang Nasrani itu loh. Terus gimana? Apakah beliau juga menjadi kayu bakar neraka jahanam seperti halnya sembahan-sembahan mereka? Ya. Rasulullah terdiam, mereka pun menertawakannya. Jadi semakin menjadi-jadi mentertawakannya. Mereka menanyakan lagi mengenai mana yang lebih baik antara sembahan-sembahan mereka dengan Isa alaihissalam. Ya. Pertanyaan mereka ini hanyalah mencari perbantahan saja, bukan untuk mencari kebenaran ya. Yang aku bilang ngeyel tadi ya. Ya. Bukanlah mencari kebenaran, jalan pikiran mereka itu adalah kesalahan yang besar ya. Karena Isa alaihissalam, maksudnya Kanjeng Nabi Isa, tidak mengetahui bahwa beliau disembah dan tidak pula rela dijadikan sesembahan. Nah, mungkin ini bagi teman-teman Kristen agak berat. Karena itu coba lihat di TikToknya tuh, kok punya bapak kok angkat ini. Tuh, sebentar ya, sepertinya ada kendala teknik sini. Kagak tahu gue. Coba lihat tuh. Di sini hilang. Iya. Iya. Kenapa? Your life contains things that some may find uncomfortable. Apa artinya? Alcohol, tobacco, and drugs. Apa katanya?
di stop sampai tinggal. Enggak, anu no lagi. Wah, yuk, dan. Sebentar ya. Ya itu kalau nggak di tap-tap dia rungkat. Ya TikTok punya aturan gitu. Kita mau gimana? Kita hanya pemakai. Aduh, duh. Oh ini bisa nggak kembali ke awal lagi dia ya? Nggak ya? Enggak. Melanjutkan aja ya. Tapi tadi sing nonton itu pada dikeluarin semua sampai TikTok. Kenapa ya? Iku mang on di keterangan ini mengandung kata-kata yang dilarang, alkohol, narkoba, Siapa nggak ada ngomong narkoba? gitu tulisannya. Maaf saudara-saudaraku yang di TikTok ada kendala tadi sempat rungkat ya. Gue juga nggak tahu apa sebabnya. Katanya Gra itu ada kata-kata yang dilarang atau apa kok gitu. Nggak tahu yang dilarang yang mana juga. Alkohol aku perasaan gue nggak ngomong alkohol. Ya sudahlah ya, itu apa namanya? Haknya TikTok yang kita hanya bisa ikuti aja gitu. Oke, ini sudah 1 jam, maka untuk seri 1-2 ini aku berikan penutup sementara gitu ya. Katakanlah penutup sementara. Cuman nanti juga menjadi bekal kamu untuk berpikir gini. Ya. Di surat 57 Kanjeng Nabi Muhammad mengambil Isa ibnu Maryam atau Kanjeng Nabi Isa dijadikan perumpamaan ya. Terus Arab jahiliyah itu bersorak-sorai gitu ya. Karena apa? Karena mereka merasa punya kans untuk menjebak Kanjeng Nabi Muhammad gitu loh ya. Terus dikatakan di 58 dan mereka berkata, manakah yang lebih baik Tuhan kami atau dia? Maksudnya Isa ibnu Maryam. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar ya. Sampai di situ dulu ya, dan aku sudah jelaskan catatan kaki itu nanti mereview ke Al-Anbiya yang sudah kita bahas tadi khususnya di 98. Gitu ya, di 98. Karena apa? Di sana dikatakan yang menyembah dan yang disembah itu sama-sama neraka. Yang jadi masalah kalau yang menyembah sih tidak apa-apa. Lah ini Kanjeng Nabi Isa apakah mau masuk neraka juga? Itu loh, ya. Di situ sebuah kans yang mereka anggap, mereka Arab jahiliyah itu Kanjeng Nabi Muhammad nggak bisa keluar dari jebakan itu. Karena clue yang disampaikan di surat Al-Anbiya 98 itu ya mereka yang menyembah dan yang disembah selain Allah jahanam. Ketika Ibnu Maryam diambil sebagai perumpamaan, Arab jelebo itu sorak-sorai ya, sorak-sorai untuk menjebak Kanjeng Nabi. Berarti kan kalau pernyataannya begitu, di mana Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus disembah oleh saudara Kristen kita, dijadikan Allah, apoteosis atau deifikasi itu, terus apakah Kanjeng Nabi Isa masuk neraka jahanam juga? Gitu loh ya maksudnya. Dan di situ Kanjeng Nabi itu tidak langsung menjawab. Gitu loh ya. Nanti akan aku jelaskan ya, tidak langsung menjawab ya. Tidak langsung menjawab. Ini yang apa namanya? Yang sudah ngaji lama sama Gus Beti tentunya akan bertanya, loh Gus Beti bilang kan Kanjeng Nabi Muhammad kan itu sudah khatam 6.000 ya, jadi bukan 666 ya, 6.236 ayat ini sudah khatam. Sudah khatam ini Kanjeng Nabi. Kan nggak mungkin gue mau ngajar
statistik quality control kepada mahasiswa gue. Gue sendiri belum katam, belum tamat tentang statistik quality control. Apa ya benar begitu? Ya enggak lah. Kalau gue ngajar statistik quality control itu ilmu dalam teknik industri ya. Ya. Atau operational research, maka gue operational research statistik quality control gue harus menguasai dulu, baru gue ngajar jadi dosen. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad ini kan dia studi, ya gurunya, ya malaikat Jibril yang diutus oleh Allah. Dan berikutnya setelah dia belajar, dia diperintahkan untuk mengajar Al-Quran yang 6.236 ayat. Terus bagaimana mungkin kalau ini belum dikuasai semua, terus Kanjeng Nabi Muhammad ngajar Quran itu loh. Cuman kan kalian memahami nuzul itu mungkin agak ribet. Nuzul itu nanti ada 2 kali. Al-Quran nuzul itu, arti nuzul juga apa? Otakmu nuzul itu turun gini. Nah ini, benda jatuh turun gini. Ikuti kajian Gus Peti di channelnya Gus Peti supaya tahu kamu apa arti nuzul. Ya. Nah, ini sudah dipahami sama Kanjeng Nabi Muhammad. Lah, kalau kita lihat ketika Arab jelebok ini mau menjebak Kanjeng Nabi Muhammad nggak langsung jawab loh itu. Kanjeng Nabi Muhammad terdiam, baru dijawab. Timbul pertanyaan, loh kok katanya Gus Peti Kanjeng Nabi Muhammad sudah katam, kenapa nggak tinggal jawab aja? Nah nanti dulu, itu ada penjelasannya, nanti gue jelasin. Ya, jadi bagi gue Kanjeng Nabi Muhammad Kanjeng Nabi itu kan Nabi itu kan guru kita. Karena kita manusia maka gurunya Nabi. Karena beliau Nabi, gurunya malaikat. Malaikat gurunya Allah, gitu loh. Ya. Kan dalam otakmu tanya, loh Gus, katanya sudah hafal 6.230. Kenapa begitu diajukan pertanyaan nggak langsung dijawab aja sama Kanjeng Nabi? Kok Kanjeng Nabi perlu waktu? Nah, itu nanti ada jawabnya tersendiri, ya. Oke, sampai di sini dulu, sudah 1 jam lewat 6 menit ya. Semoga akhir pekan ini akhir pekan yang membahagiakan. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan karena ini belum tuntas, ini belum menjawab pertanyaan saudara Islam kita tentang malaikat di surat 43 ayat yang ke-60 dan belum menjawab keinginan saudara kafir kita yang salah, karena yang dia akan memaksa menggunakan Azurut 61 untuk melakukan apoteosis, untuk mengalahkan Kanjeng Nabi Isa. Belum menjawab, ini masih introduction-nya dulu ya. Jadi memang kajian-kajian Gus Peti itu singular ya, baru ke inti, enggak dia strike, enggak begitu ya. Lain metodologinya lain. Untuk yang di TikTok mohon dipersori, tadi sempat ada kendala teknis ya, sempat terjedahkan gitu. Sampai di sini dulu ya pesan aku. Ada Kang Adawiada, terima kasih Kang Adawiada ya. Dan untuk yang lain-lainnya ya, aku nggak bisa sebut satu persatu. Terima kasih ya, terima kasih. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga iman dalam bingkai keindahan Islammu ya, simpan dalam hatimu yang paling dalam ya. Dan tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih untuk semuanya. Pewer Gus Peti yang ada di channel YouTube maupun di channel TikTok sudah ngaji bareng Gus Peti di akhir pekan ini ya. Yang tadi olahraga pagi, ya sekarang ngaji ya. Mungkin mau berangkat untuk jalan-jalan lagi, monggo silahkan. Pesan aku kalau jalan-jalan ya jangan lupa waktunya sholat. Nanti begitu masuk duhur ya sholat, masuk asar ya sholat. Ya masuk apa saja, entah kamu sampai malam mungkin di perjalanan. Begitu masuk maghrib ya sholat. Karena sholat adalah sebuah ketetapan yang sudah diatur waktunya. Gitu loh ya. Itu belum tuntas kita bahas ya tentang Jum'ah dan duhur itu ya. Nanti ikuti aja prosesnya.
Oke, sampai di sini dulu ya. Matur nuwun banun ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.